bahaya tuh. Jebret. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ke puncak. Ini dari BP ya guys, dari BP. Gadok patokan gadok ini. Jangan lupa di subscribe dan di share guys. Oke, biar channel ini akan berkembang guys. Nah, kali ini gue mau ke tempat warga, tempat rest areanya Bikers Nusantara. Jadi bikers itu ngeresnya kalau di puncak itu di Wargal semua guys. Nah di situ apa sih fasilitasnya apa aja sih? Di situ enak guys, bisa tidur, wifi ada gitu kan, tempat ngecas gitu kan. Nih kemarin kan lewat sini nih guys, nih lewat jalan tikusnya sini. Kita langsung dari sini aja guys. Kita lewat jalan biasa aja, nggak lewat jalan bus. Karena ini kan hari biasa nih, hari Rabu ya, iseng-iseng aja guys, karena kan libur gitu kan. Nih sebenarnya tadi mau berdua face to face, jadi intercom gitu, cuman intercomnya nggak ada suaranya gitu kan. Nih yang depan namanya Tias guys, ini Tias, jadi dia biasa ke puncak terus ke BP gitu kan. Waduh berisik banget nih suara wrecking. Ntar dulu guys, biar lewat dulu guys, males dengerin. Enak sih, enak motornya gitu, cuman rada berisik. Motor kenceng gitu. Nih kali ini dari BP ya guys, nggak dari Jakarta, karena kan hemat baterai gitu kan. Kalau dari kalian udah pasti tahu lah gitu kan jalannya, nggak usah kasih unjuk jalan, kita langsung dari sini aja. Nah ini dari BP guys, tembus di sini nih guys. Nih kira-kira macet apa enggak ya guys? Ini kan hari biasa gitu kan. Kita ikutin jalan terus guys. Waduh asapnya. Ini kalau ngobrol berdua enak guys, karena kita kan sendiri-sendiri guys. Nah, kita udah di jalan raya puncak nih guys. Kita pokoknya tempatnya itu enak lah guys, ada wifi ya, buat tidur bisa gitu kan. Parkiran lumayan luas gitu kan, kalau buat 10 orang rombongan gitu. Maaf guys lewatin jalan marka. Ya ngikutin depan aja dah, maunya ke kanan ya ke kanan, kiri ke kiri. Nggak face to face sih, jadi sebenarnya nggak boleh nih sebelah kanan, ya ikutin aja lah yang di depan. Hampir aja. Duh, enakan lewat sebelah kiri sih sebenarnya. Cuman mobil itu tuh nggak mau ngasih ini, kasih jalan, kasih sebelah kanan gitu, segaris gitu kan. Nggak mau mobilnya gitu kan. Nah, pasti nih macet guys gitu. Udah pasti macet. Maaf guys. Nyalain toa terus guys. Klaksonnya nggak bunyi, bunyinya pelan. Duh mendadak. Maaf ya guys, nyalain toa. Saya matiin aja dah, nggak enak. Kita bukan ngawal. Matiin aja ya guys. Tadi kan karena mau ngesen ke kanan, takutnya dia banting kanan beneran gitu ya, darurat.
kita pelan-pelan aja guys, pelan aja guys. Yang penting kita sampai, ntar kita ketemu sama teman kita si Aswad, katanya tadi kan ketemuan tuh di bawah, cuman dia nggak mau, maunya di atas di Wargal gitu kan. Udah kita langsung ke Wargal aja guys gitu. Kalau lewat jalur dalam sih cepet gitu. Wah, anak motor semua tuh dari Bandung kayaknya. Buset, ini macet parah guys. Hari biasa macet. Hari biasa nih guys, macet. Heran saya. Nggak, apa ya, udah kayak hari weekend. Nggak enaknya gitu tuh. Sekarang puncak udah macet banget. Nggak kayak dulu gitu kan. Dulu waktu hari Sabtu aja ya lenggang-lenggang gitu. Sekarang aduh, macetnya kayak begini nih. Dulu waktu tahun 2015 sampai 2017 itu lumayan gitu kan, nggak terlalu macet. Ya terakhir itu 2019an lah, itu nggak terlalu macet gitu. Sekali macet cuman hari Minggu doang gitu, pagi gitu kan, pagi. Kalau ini hampir tiap hari macet. Ini aja berangkat siang, ntar apalagi pulangnya saya nggak tahu guys, pulangnya macet apa enggak ini guys. Biasanya kalau ke puncak itu malam jam 12, itu kalau malam minggu ya guys, jam 12 gitu. Biasanya dari Jakarta tuh jam 9, ntar nyampe puncak tuh biasanya jam 11. Dulu sering, hampir seminggu sekali itu puncak, karena acara anak motor gitu guys. Jadi anniversary gitu kan, diundang hampir tiap minggu guys, itu dapat undangan gitu kan. Dia acaranya sih ya begitu, apa ya, santunan anak yatim, terus baksos gitu kan, ya yang positif gitulah guys. Jadi kita jadi tim supportnya gitu loh, jadi membantu. Jadi berisik banget nih motor, jadi petunjuk arah gitu kan. Ntar kapan-kapan kalau ada Anif motor gitu, gimana dia? Oh, di depan. Mana dia? Oh tuh, nungguin di sebelah kiri tadi. Waduh, macet banget guys. Jadi ini guys, kapan-kapan kita kan nanti kan mungkin ya 2022 lah, mungkin ada acara-acara gitu guys. Nanti kapan-kapan ke tempat acara yang kayak gitu guys. Jadi biar tahu gitu loh, dia itu positif gitu kan. Kebanyakan sih ke positif gitu. Acara-acara ya santunan anak yatim, bagi-bagi sembako buat para yang membutuhkan gitu kan. Jadi biasanya itu acaranya itu
biasanya dari pagi itu prepare, tapi mulainya dari sore habis asar itu pembukaan sampai kelar, biasanya sampai pagi gitu. Waduh, bahaya tuh. Jebret. Kalau mau ke kanan mbak, ganggu aja di jalan. Kalau mau nyalip gitu kan, kirain mau ke pom bensin. Sekarang tuh kurang tertib gitu, apa ya, kesadarannya kurang gitu kan. Ya kelihatan lah kalau naik, apa ya, manusia itu emang semuanya egonya masing-masing ketahuan pas lagi naik motor gitu kan, pasti ketahuan. Biasanya kalau naik gunung gitu, ntar ketahuan tuh egonya itu kayak gimana. Makanya guys, perhatiin aja lah guys. Dulu pernah saya touring ke Celetu guys. Nah di situ ketahuan guys, jadi maunya itu sendiri gitu, kebut gitu kan, akhirnya ada yang jatuh gitu kan. Jadi di situ tuh harus saling menjaga gitu loh, saling mengingatkan. Di situ harusnya begitu. Saya nih misalnya saya di depan nih, nah harus mikirin yang di belakang gitu kan. Saya bawa pasukan berapa orang ini gitu kan, harus tahulah gitu kan kapan kita harus nyalip, harus ngasih kode gitu, ada lubang gitu kan, jangan sampai itu terjadi ngerem mendadak gitu kan. Pokoknya di depan itu harus emang jeli gitu, harus mengorbankan diri gitu kan. Jangan sampai belakang itu kena semua guys gitu. Itu patokannya itu guys, harus di depan, harus jadi pemimpin itu nggak gampang gitu kan, apalagi jadi sweeper gitu kan, harus ngorbanin gitu kan. Tuh kan, main serobot gitu kan, itu sebenarnya nggak boleh. Itu nggak memikirkan diri sendiri dan orang lain gitu kan, ntar bagaimana gitu kan. Dulu saya orangnya egois banget tuh guys, kalau jadi nggak mau ngalah gitu. Jadi nah contohnya begini nih, kita harus tahu ada orang nyebrang, kapan kita ini kecepatannya berapa, kita bisa ngerem gitu. Kalau kecepatan 60 gitu, di bawah 60 gitu masih bisa ngerem guys, tapi kalau udah ke atas itu kan, kalau ngerem mendadak kan itu bahaya. Yang enak kita sebenarnya pakai motor manual guys gitu kan. Jadi walaupun remnya ngeblong, kita harus pakai kopling gitu kan, main pakai kopling, main gigi gitu kan. Walaupun ngerem mendadak kan, ya pokoknya harus konsentrasi gitu guys. Kalau capek ya istirahat gitu kan, jangan memaksakan diri buat jalan gitu kan, itu akan berakibat fatal gitu kan, bener-bener fatal gitu. Banyak kok kejadian-kejadian tuh. Saya ya dulu kan nyari pengalaman dia naik motor gitu kan, jadi tahu gitu kan. Jadi gue tuh kayak gimana gitu, saya introspeksi diri itu dulu. Mbak dikasih jalan marah gitu kan, ya namanya juga bau gosong dikasih. Aduh kayak gini macet banget guys. Ugal-ugalan tuh guys.
Jadi itu nggak sayang nyawa gitu kan. Nah, kembali lagi guys kayak dulu gitu. Ini hanya cerita sedikit aja lah guys, daripada diem gitu kan guys. Ini kan masih jauh nih perjalanan, kita lurus terus. Kita kan mau ngeres tempat area bikers Nusantara gitu, Wargal gitu. Kita ngomongin ke bikers ya, oke? Jadi gitu guys. Jadi kita apa ya, kalau jadi pemimpin di depan itu harus menyadari di belakang gitu. Dulu ada temen saya tuh guys, dia touring ke, kalau nggak salah ke Bali atau ke Jogja gitu guys. Dia itu kecelakaan guys gitu kan. Jadi yang depan itu motornya motor gigi semua guys, manual. Nah yang belakang tuh matic. Harusnya yang matic tuh yang di depan gitu. Walaupun bisa ngejar, itu kan lamban gitu maksudnya. Walaupun motornya itu Vario yang pertama kali itu 150 keluaran baru. Dia nggak dapet nyalip guys, dia hantem trotoar gitu kan. Trotoar dihantam sama dia gitu kan. Nah, walaupun dia lengkap apa ya, safety gitu kan. Ini mau kemana sih? Kalau mau nyalip pak, aduh. Nah kayak gini lah guys macetnya, paling sampai Cisarua itu. Nah kembali lagi guys. Nah ceritanya itu dia mau nyalip, cuman dia nggak dapet gitu guys, nggak dapet. Nah dia nggak tahu kalau di situ itu kejadiannya, nggak tahu ya, antara malam apa pagi apa siang atau sore gitu, saya nggak tahu soalnya saya nggak di situ. Ini ceritanya begitu gitu. Ini contoh aja, contoh yang udah gitu, jangan diikutin gitu loh. Tampil ya positifnya aja lah guys, kebaikannya di mana gitu kan. Hanya cerita aja nih, yang udah teman saya tuh yang kejadian begitu tuh. Nah ketika dia mau nyalip itu nggak dapet, dihantem aja itu apa namanya, pot, kalau nggak salah pot ya itu. Jadi ada penanda garis, nah di situ ada pot, dihajar sama dia motornya. Aduh, ini anak sekolah. Waduh, nyalip dulu guys, susah banget nih mau nyalip. Hati-hati guys. Nah lumayan guys nih, udah nggak macet gitu. Macetnya di sana doang tuh, di pasar. Ini anak sekolah pada cabut mana? Apa pulang sekolah atau apa ini? Nah kembali lagi guys. Nah dia itu kecelakaannya dahsyat sekali guys. Kata polisi itu kecepatannya itu 100 gitu loh. Dia pasti apa ya, ngerem pun nggak bakal dapet gitu. Walaupun double disc pun nggak dapet, soalnya matic gitu kan. Mungkin dia kampas remnya itu panas, bisa jadi itu dihajar. Udah stangnya itu jadi begini, stangnya itu nempel ke jok. Itu motor Vario itu stangnya dia ngantem itu pot bunga gitu, pot bunga apa trotoar gitu katanya. Jadi stangnya itu penyok ke jok gitu sama peleknya gitu kan. Pokoknya hancur lebur guys gitu kan, hancur, bener-bener hancur parah. Soalnya nggak ada fotonya itu, saya nggak mau motoin kayak gitu, ngeri gitu kan. Nggak boleh kayak gitu dipoto. Aduh, ribet banget. Waduh, Tias ngebut tuh, motor gue nggak bisa kenceng ini.
Pak. Jadi gitu dihantam sama dia. Nah, itu posisinya di boncengan gitu, helm kebelah dua, yang belakang itu astagfirullahaladzim, pokoknya yang belakang itu serem banget itu, pokoknya kebelah lah gitu kan, sampai giginya rontok gitu kan. Mungkin yang belakang itu posisinya ngantuk, bisa jadi itu ngantuk, jadi ngantuk, dia kaget dihantam, kena stang, bisa jadi benturan gitu kan. Benturan kayak gitu kan bahaya guys, kenceng sekali gitu kan. Nah nih guys, ini masih lurus guys, ini sambil cerita aja kan, cerita masa lalu gitu kan. Sebenarnya pengen pensiun gitu kan, pensiun dari dunia motor gitu, pengen fokus lah gitu kan. Cuman gimana gitu rasanya tuh susah gitu kan. Ya pengen, dulu kan belum ada intercom yang bisa ngevlog gitu kan, jadi pakai GoPro itu mahal duitnya, waktu itu masih kuliah, biaya kuliahnya mahal, jadi nggak sanggup buat beli GoPro gitu kan. Walaupun ecek-ecek gitu kan, ya nyari yang pasti orang nyarinya yang agak bagus lah gitu kan. Dulu ya mungkin nggak sempat bisa ngedit kalau dulu gitu kan, karena kan pagi kuliah malam kerja, pagi kuliah malam kerja, minggu jalan gitu kan, minggu jalan malam minggu gitu kan, malam minggu pulang pagi gitu, pagi tidur, udah Senin kuliah lagi gitu kan. Jadi waktu tuh kepake sama ya aktivitas gitulah, nggak sempet gitu kan. Nah kalau sekarang kan udah nggak kuliah gitu kan, udah lulus kan, enak gitu kan, udah nggak kayak dulu. Ini cerita apa lagi ya guys ya. Nah itu yang tadi tuh, yang belakang itu alhamdulillah masih hidup, cuman yang depan itu udah aduh, innalillahi. Ya namanya di jalan gitu kan, emang nggak ada yang tahu gitu kan, cuman tergantung dari kita gitu loh, dari kita membawa kendaraannya kayak gimana gitu loh. Jangan nyalahin ya yang mau, oh itu takdir gitu, itu nggak boleh gitu kan. Beda lagi kalau takdir itu kan. Kalau takdir itu tiba-tiba nyawa dicabut, itu takdir gitu loh. Tuh kalau misalnya kecelakaan, oh itu takdir, nggak bisa itu dibilang takdir. Kenapa? Karena ibaratnya ulah kita sendiri gitu loh, ketika naik motor tuh kayak gimana gitu kan. Beda lagi sama ditabrak gitu kan. Ini pasar mana ya, Cisarua kalau nggak salah. Pasar apa ya namanya, lupa udah lama nggak ini ke puncak gitu kan. Sekali ke puncak waktu itu terakhir apa ya, cuman nggak di vlog soalnya malam gitu kan, bete juga gitu kan. Berangkat itu jam berapa ya, jam 8 kalau nggak salah ya, jam 8 jam 9 nyampe puncak itu jam 10-an kalau nggak salah. Sepi sih jalannya, kalau ini rame banget guys, males kalau ke puncak kayak begini nih. Mendingan sekalian touring jauh gitu, mending ke Jogja sekalian, nggak macet. Itu udah nyala tuh sennya. Tadi mati tuh guys sennya, mungkin seret kali itu apa namanya. Oh mati lagi. Ya di sinilah biasanya macet ya, semoga aja nggak hujan gitu kan. Sampai puncak kan kota hujan, kalau hujan itu licin banget, mobil pada kenceng-kenceng gitu kan. Wah di atas kayaknya udah hujan gitu.
Iya, kayaknya puncak di atas udah hujan. Udah, saya matiin dulu ya guys ya, soalnya macet parah ini, takut baterainya habis. Guys, ini udah nyampe mana ya? Mana ya? Cisarua, Taman Safari guys, lewat Taman Safari ya. Taman Safari guys, udah nyampe tuh Taman Safari ke kanan. Kita masih lurus terus. Kita lurus terus guys. Asik, boncengan berdua. Tapi sayang motor bagus nggak ada spakornya. Ya, kasihan tuh cewek yang di belakang. Nampaknya di atas udah hujan nih guys gitu. Kayak udah kabut nih tuh guys, lihat kabut, berkabut. Udah mulai kerintik guys. Nih ke Wargal, kalau Wargal tutup kita ke tempat ya, cari-carilah yang buka gitu kan. Banyak kok area bakers itu kan. Biasanya sih kalau dari dulu sih tepatnya cuman Wargal, karena Wargal itu apa ya, udah terkenal banget gitu kan. Dari dulu udah terkenal, rame gitu kan. Dibilang murah yang enggak, dibilang mahal yang enggak, sedang sih sebenarnya gitu kan. Enak aja tempatnya gitu kan. Kalau di tempat lain itu biasanya gini guys, kalau kelamaan di situ itu disuruh apa ya, pergi gitu kan. Setelah makan lama di situ, misalnya habis makan udah ini, itu suruh ini gitu kan, disuruh pindah gitu kan. Kalau di Wargal ini enggak gitu kan, dia mau tidur sampai pagi juga nggak apa-apa gitu kan, asalkan beli aja guys gitu kan. Misalnya mau istirahat nih guys gitu kan, nah, contohnya anak-anak motor tuh biasanya istirahatnya di situ tuh, tidur di situ. Misalnya tidur nih jam 12 malam gitu kan, besok pagi berangkat itu jam 3 jam 4 itu boleh guys, asalkan beli makanan aja di situ gitu kan. Bilang aja gitu kan, namanya Babe, saya mau tidur, besok mau misalnya ke Bandung gitu kan, mau istirahat, nggak apa di situ gitu, asalkan ngomong aja gitu kan. Tempat ada gitu kan, pokoknya banyak lah gitu kan. Ada berapa tempat itu di situ buat istirahat, buat tidur juga bisa. Kamar mandi ada di situ, tempatnya enak lah gitu kan. Cuman nggak tahu nih guys, buka atau enggak gitu kan. Biasanya sih selalu buka gitu tiap hari gitu. Soalnya banyak anak motor itu kalau lewat situ pasti ngeres gitu. Biasanya bukanya sore gitu kan. Waduh, guys, di sini udah mulai hujan guys. Repot guys. Basah lagi ntar. Jangan hujan kek. Mager pakai jas hujan, licin, dingin, nggak bawa double jacket lagi. Aduh, repot ini guys, hujan-hujan. Wah, pemandangannya guys, aduh, ngeri kalau ke puncak begini nih guys. Yang biasanya orang kalau yang introspeksi diri gitu kan, dia kayak gimana gitu kan, biasanya ngeri bawa orang gitu, harus menjaga gimana tetap selamat sampai tujuan gitu kan. Beda sama orang yang enggak apa ya, tahu diri lah ibaratnya, tahu diri. Oh, gue bawa ini, ternyata dia nggak mikirin yang dibawa tuh siapa gitu kan. Kalau prinsip gue tuh mikirin yang dibawa, harus selamat gitu kan, harus gitu. Gimana caranya gitu kan. Kadang ya gitulah guys, ya dikasih tahu gitu kan,
nih ntar jangan kebut-kebut gitu kan, misalnya begitu. Jangan terlalu kenceng, naik motornya standar aja 60 70. Waduh nyiprat guys. Ini udah pom bensin terakhir nih guys ya, ini masih nanjak terus guys. Pokoknya yang lewatin Atawun dia, Atawun adanya sebelah kiri. Mungkin dia mau berhenti nih. Oh enggak, kirain mau berhenti pakai jas hujan. Masih tetap jalan. Ya udah lanjut aja terus guys. Kita hujan-hujanan lagi guys. Yang minggu kemarin kita hujan-hujanan di bawah, kita hujan-hujanan di atas. Awas. Ngetes sih ngetes, tapi jangan begitu. Tes jalan sepi aja. Nah jadi dulu tuh naiknya saya tuh naik motornya itu Supra. Nah, Supranya ntar saya kasih tahu nih gambarnya. Nah, Supra itu jadi tinggi gitu. Nah sini nggak hujan guys. Gerimis, hujan lewat di tengah-tengah. Ya nggak apa-apa lah. Rada ngadet-ngadet nih motor, dedet. Mungkin ini belum diservis nih. Soalnya udah berapa bulan ya bawa terus gitu, mau diservis rame terus bengkelnya. Mungkin ntar ya harus dikabarin dulu sepi apa enggak gitu kan, request gitu. Males guys kalau nunggu gitu kan. Arif bukan tuh, Arif. Atau terlanjur ngegas mau ngasih jalan nggak enak ini. Soalnya kalau udah digas gini ngeremnya lama guys. Tuh kan, kaget tempat wisatanya guys. Dulu tuh waktu ke kebun teh itu kan nggak bayar gitu kan. Sekarang udah ditarifin itu, satunya itu 5.000 kalau nggak salah ya sekarang ya. 5.000 apa 10.000. Dulu waktu tahun 2000 berapa ya, terakhir itu 2019 apa 18 ya, itu tuh baru ditarifin. Dulu sama sekali nggak bayar gitu kan. Kalau ditarifin nggak apa-apa sih gitu kan, cuman sewajarnya gitu loh. Misalnya 5.000 itu masih wajar gitu, sama parkir. Contohnya kayak di Curug Luyang tuh, situ masuknya 40.000 tapi di labelnya 15.000 gitu kan. Itu kan punglinya banyak banget gitu loh. Kapan-kapan kita kesana gitu, kita videoin gitu guys, kita sebarin gitu biar dia tahu gitu kan. Padahal di Bogor itu tempat wisata bagus-bagus, cuman di situ guys yang nggak enak itu, di situ banyak pungli, cuman dimanfaatin aja gitu. Oke lah, kita nggak ngelihat nominalnya, cuman ya gimana ya, tempat wisata itu mending kalau dirawat. Nggak dirawat gitu kan, kalau bagus sih nggak apa-apa gitu. Maksudnya 40.000 sampai dalam itu nggak bayar lagi, itu nggak apa-apa guys. Tapi kalau 40.000 di dalam masih bayar, ke curugnya bayar, parkirnya bayar lagi gitu kan, itu kan sama aja perampasan. Nggak enak gitu kan. Satu orang 40.000. Kalau misalnya udah motor udah masuk 100 motor berdua udah 80 kali 100 motor udah berapa? Udah kaya raya mau naik gaji gitu kan.
paling uang dimakan sendiri gitu kan, kagak buat pengelola gitu kan. Sekarang begitu, Bogor banyak yang begitu semua rata-rata gitu kan, yang nggak enak di situ tuh. Emang sih tempatnya bagus-bagus wisatanya gitu. Contoh di Bandung tuh lah, contoh ya. Emang wisatanya bagus-bagus. Sekali ini mahal emang. Cuman nggak tahu ya kalau di dalamnya itu masih ada pungli atau enggak gitu. Emang masuknya mahal, tapi udah sekaligus itu bagus. Jogja nggak ada pungli tuh, tapi jarang sih ada pungli kayak gitu kan. Kalau di Jogja emang masih ini gitu, dijaga gitu kan, kelestarian itu masih dijaga. Pernah dulu ke Parangtritis gitu kan, masuknya 20.000, parkirnya 2 orang goceng, udah itu aja guys, murah kan gitu kan. Satu motor kan 2 orang gitu kan. Jadi sendiri-sendiri sama adik saya dulu, satunya tuh pakai Beat waktu itu, jadi 4 orang, jadi 40 sama goceng. Pokoknya habisnya itu perjalanan tuh 4 orang, saya itu kan saya yang bayarin semuanya tuh, totalnya itu sekitar ya 300-an lah sama makan gitu, makan bensin. Itu dari Purwokerto ke Jogja ya guys, itu berempat, karena kan banyak rokoknya itu. Kalau saya kan nggak ngerokok, tipe orang nggak ngerokok gitu. Kalau banyak rokok itu kan cepet habis gitu. Soalnya kan dingin di sana, posisinya di pantai gitu kan. Nah nih guys, ini masih aja lurus terus nih guys, ngikutin jalan guys. Rame ya guys, hari biasa nih. Wah udah kabut nih. Mobil kadang-kadang begitu tuh, turunan kenceng, ntar ngelem blong aja, nyalain orang gitu kan. Ini sebenarnya marka gini nih nggak boleh nih, di luar marka gitu. Cuman kadang mobil sekarang itu apa ya, kalau kanan sekalian gitu loh, kalau kiri sekalian gitu loh, nggak apa ya, nggak bisa nyadarin diri sendiri gitu loh, kasih jalan gitu maksudnya. Kalau misalnya ke kiri sedikit gitu kan, kanan kasih jalan gitu kan. Jadi kan orang mau nyalip itu nggak ngelewatin marka gitu loh. Nih contohnya begitu tuh, ngasih tanda biar tahu di belakang ada lubang, biar nggak ngerem mendadak gitu. Jadi kalau ngerem mendadak itu bahaya, misalnya rombongan 5, nggak ngerem mendadak kan ketahuan tuh, wah ada lubang nih. Jadi kan bisa ini rem setengah gitu kan, mau diterobos enggak gitu kan. Jadi buat jaga keselamatan yang lainnya juga guys gitu. Ini Atawun guys, apa tahun pengen makan bakso sebenarnya di sini gitu kan. Lapar juga, udah makan tapi lapar gitu kan. Kapan-kapan kita ke Bandung guys, tapi nggak tahu sendiri kayaknya. Rencana sih mau ke Lampung nih guys, tapi nggak tahu bulan apa nih gitu kan. Lagi preparein motor dulu biar enak gitu, soalnya jalan Lampung kan begitu tuh, apalagi kalau sendiri, aduh bahaya sebenarnya gitu, nekat gitu. Saya orangnya tuh tipikal sendiri, jalan sendiri, mana-mana sendiri gitu. Kalau bawa orang itu kadang-kadang was-was gitu loh, apalagi orangnya itu nggak bisa diatur, egonya tinggi, itu susah gitu kan. Mendingan jalan sendiri sekalian gitu kan, karena ribet kayak gitu, malah kita nyusahin gitu kan. Kalau dikasih tahu enak gitu masih mending gitu kan, dinasihatin, ini jangan ngebut-ngebut, jangan ugal-ugalan gitu kan, perhatiin marka, inget yang di belakang, lihat spion gitu kan. Itu yang enak gitu, yang kayak gitu. Tapi nyari temen yang kayak gitu susah guys. Kalau temen ketinggalan ditungguin gitu kan. Ini nggak cerita aja guys, biar kita daripada kosong gitu obrolannya.
Sebenarnya ngobrolnya berdua nih guys, ntar kita konekin guys pulangnya gitu kan, semoga aja nggak hujan gitu. Udah dingin banget nih guys, bener dingin banget, kayak AC AC 20 derajat ya, lumayan dingin lah. Tuh udah kabut tuh guys, tuh kabutnya udah tebel. Biasanya enaknya tuh perginya malam gitu guys, enak gitu kan, cuman nggak kelihatan gitu kan pemandangannya. Nah di sini ada warung ungu, warung Alam Sari. Sebenarnya anak-anak biker semua di sini guys. Tuh. Cuman ada tempat duduk gitu kan, tempat buat tidur itu nggak ada. Ah ternyata tutup guys. Tutup. Tuh warga ini nih adanya di sebelah kiri ya guys. Ini warga adanya sebelah kiri. Nah ini Aswad nih. Aswad udah di sini nih. Nih, ini warga Puncak. Jadi kita nggak bisa review guys. Kita nyari tempat yang lain guys, oke? Kapan-kapan kita kesini lagi aja guys. Ini rest area Albikers gitu, warga Wi-Fi zone. Tuh tempatnya ini nih guys, ini guys. Tutup kalau hari biasa, biasanya sih buka guys. Jadi sampai sini aja ya guys. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu tuh buka, selalu buka. Biasanya tiap hari buka guys. Ya udah ya guys, sampai sini aja. Kapan-kapan kita review lagi, sampai nunggu dia buka. See you.